Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur. Perencanaan desain ruko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahli Batara, NIM 2021101, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Sebelum membahas, kita terlebih dahulu menjumpai kerangka berpikir yang nantinya akan kita bahas, yang terdiri dari site, frame of reference, konsep desain, gambar kerja, dan beberapa lainnya. Pertama, latar belakang. Sebelumnya kita perlu mengetahui latar belakang dari bangunan yang akan kita bangun. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam membentuk karakter keluarga. Sedangkan toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Adapun rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana cara merancang terhadap potensi site yang ada di sekitarnya, bagaimana menerapkan konsep perancangan dalam upaya memaksimalkan tingkat kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung, bagaimana menyatukan kedua bangunan yang memiliki fungsi berbeda dalam satu site. Adapun identifikasi dari masalah tersebut yaitu memaksimalkan potensi site, merancang bangunan yang dapat memberi kenyamanan terhadap pengguna, dan membuat bangunan yang saling menguntungkan sesuai dengan fungsi masing-masing dan bisa bertahan lama. Adapun pengertian dari objek yang akan kita bangun, yaitu ruko, adalah sebutan bagi sebuah bangunan yang memiliki ciri khas bertingkat antara 2 hingga 5 lantai. Lantai ruko bagian bawah digunakan sebagai tempat berusaha atau semacam kantor, sementara lantai di atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Adapun fungsi dari objek, yang pertama yaitu objek toko. Secara umum, toko berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk memasarkan produk yang baik dan dengan memperkenalkan harga yang bersahabat serta kualitas yang bersaing. Adapun fungsi lainnya sebagai berikut: sebagai lahan menawarkan produk dan jasa, sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sebagai tempat penyedia kebutuhan, sebagai tempat untuk memperkenalkan produk, sebagai tempat bertukar informasi, dan sebagai lahan investasi. Adapun objek rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Selain tempat tinggal, adapun fungsinya yang lain sebagai tempat berlindung dari keadaan alam sekitar, sebagai tempat beristirahat, sebagai tempat kembali dari bepergian, dan sebagai tempat melakukan aktivitas. Dalam merancang, ada batas perancangan yang perlu kita ketahui. Batasan perancangan hanya sampai pada bangunan rumah dan tampak saja, yaitu proses perancangan yang dibuat harus bisa memenuhi apa yang ada pada tujuan utama perancangan. Adapun data analisa sintesa dari site yang akan kita tempati untuk membangun. Data dan analisis site terdiri dari analisis iklim pada site, analisis utilitas dan infrastruktur site, analisis kebisingan, dan kontur pada site. Lokasi site. Lokasi ini terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Rantapalo, Kelurahan Mangungu. Lokasi ini merupakan lokasi yang berdekatan langsung dengan beberapa tempat layanan umum. Site terpilih merupakan lahan kosong yang berukuran 8,5 dikali 18 meter yang berada di Kota Toraja, tepatnya di Kabupaten Toraja Utara. Adapun data iklim pada site yang perlu kita ketahui. Pertama, iklim angin. Temperatur hujan rata-rata berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius
dengan kelembaban udara antara 82 sampai 86%. Curah hujan rata-rata 1.500 per tahun sampai 3.500 per tahun. Untuk data matahari, ketinggian 700 sampai 1.500 meter. Suhu rata-rata tahunan antara 15 sampai 22 derajat. Adapun data untuk curah hujan 3 tahun terakhir kabupaten tersebut dapat kita lihat pada tabel bulan, curah hujan dan hari hujan. Berdasarkan bulan dan curah hujan serta hari hujan dapat kita simpulkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan drastis pada 3 tahun terakhir yang lalu. Adapun analisis iklim pada site. Untuk iklim hujan, memiliki kelebihan menyuburkan tanaman, memudahkan kebutuhan air atau sumber air. Adapun kekurangannya, membuat dinding bangunan mudah lembab, membuat kondisi tanah tidak normal sehingga dapat menyebabkan banjir. Untuk itu, adapun alternatif yang dapat kita lakukan, memperhatikan kondisi dinding bangunan, mempersiapkan alat untuk mengurangi atau mengontrol kelembaban. Untuk iklim matahari atau iklim panas, memiliki kelebihan menormalkan kelembaban terhadap tanah dan dinding bangunan, melancarkan sirkulasi cahaya untuk ruangan. Adapun kekurangannya, meningkatkan suhu dalam ruangan menjadi panas dan membuat ruangan menjadi pengap dalam waktu yang singkat atau cepat. Adapun alternatifnya, memperbanyak sirkulasi dalam ruang, menambah vegetasi agar ruang menjadi lebih sejuk. Untuk iklim angin, memiliki kelebihan menormalkan sirkulasi udara dalam ruangan, memberi kenyamanan dalam ruang yang pengap atau panas. Adapun kekurangannya, menimbulkan kebisingan, merusak properti bangunan. Untuk alternatif yang dapat kita lakukan, menambah vegetasi agar udara yang masuk menjadi lebih normal. Adapun data utilitas yang terdiri dari trotoar, drainase, tiang listrik, dan lampu jalan. Trotoar berguna untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, sedangkan saluran air atau drainase berguna untuk mengalirkan air hujan dan air pembuangan pemukiman agar tidak terjadi banjir atau genangan. Untuk tiang listrik berguna sebagai sumber aliran listrik yang mengalirkan arus listrik ke setiap rumah-rumah masyarakat. Untuk lampu jalan sendiri berguna sebagai penerang untuk pengguna jalan di malam hari. Adapun data infrastruktur. Untuk susunan infrastruktur daerah tersebut, kecamatan dan lokasi yang strategis berdekatan dengan beberapa fasilitas daerah, contohnya rumah sakit yang kurang lebih 100 meter dari site, pasar yang kurang lebih 50 meter dari site, gereja yang kurang lebih 100 meter dari site, masjid yang kurang lebih 100 meter dari site, kantor lurah yang kurang lebih 50 meter dari site, kapolsek yang kurang lebih 300 meter dari site, sekolah yang kurang lebih 20 meter dari site, dan bank yang kurang lebih 250 meter dari site. Adapun analisis infrastruktur utilitas. Untuk infrastruktur memiliki kelebihan membuat daerah menjadi ramai atau tidak sunyi, meningkatkan banyaknya pengunjung, dan mempermudah masyarakat mendapat pelayanan. Adapun kekurangannya itu meningkatkan polusi udara, meningkatkan kemacetan, dan meningkatkan kriminalitas. Untuk alternatif kekurangannya, menanam vegetasi untuk mencegah atau mengurangi polusi udara, mengatur jarak bangunan, berjalan poros agar tidak terganggu bila terjadi kemacetan, memperlengkap fasilitas lalu lintas maupun kebutuhan masyarakat lainnya. Untuk utilitas, kelebihannya mengurangi tingkat kecelakaan, mengurangi bencana alam, meningkatkan kenyamanan berlalu lintas, dan mempermudah masyarakat beraktivitas. Adapun kekurangannya itu ketersediaan lampu jalan yang masih belum merata, drainase yang masih sering terhambat sehingga menyebabkan genangan air di jalan raya, sumber listrik yang masih perlu diperbanyak. Adapun alternatif untuk itu yaitu inisiatif menambah penerangan setiap depan rumah,
mengajukan laporan ke kelurahan untuk kerja bakti, membersihkan drainase atau tidak membuang sampah sembarangan, membuat pengajuan untuk menambah sumber daya listrik. Untuk data kontur tanah pada daerah tersebut merupakan tanah datar dengan unsur tanah nistol tipe tanah tua yang tercipta dari batu api yang alami. Tanah ini mempunyai ciri-ciri memiliki sifat asam, kandungan bahan organiknya rendah sampai sedang, mempunyai warna merah sampai kuning dan mempunyai struktur yang lempung. Selain itu, set ini juga merupakan tanah yang di atasnya mengandung tanah lastosol, jenis tanah yang mengandung banyak zat besi dan aluminium, memiliki ciri utama berwarna kemerahan, kecoklatan hingga kekuning-kuningan. Posisinya lebih rendah dari zaman raya, kurang lebih 40 cm. Adapun analisa dan kontur tanah. Kelebihannya, tanah cukup subur untuk menanam atau bercocok tanam. Untuk kekurangannya, tanah akan sangat lecet saat hujan dan tanah akan menimbulkan debu yang banyak saat kemarau. Alternatif untuk itu, menimbun tanah dengan tanah yang cukup padat, menambah vegetasi untuk menyerap air dan mensterilkan udara. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangunan akan menggunakan fondasi cakar ayam untuk menghindari kemungkinan terjadinya retak pada dinding atau fungsi fondasi yang kurang. Adapun data kebisingan, area tingkat kebisingan rendah yang ditimbulkan hewan dan tetangga dapat kita lihat pada keterangan dalam gambar site. Begitupun area kebisingan tingkat tinggi yang ditimbulkan oleh kendaraan juga dapat dilihat tergantung dari simbol pada site. Analisis kebisingan. Dampak positif kebisingan yakni membuat daerah tersebut tidak sunyi, menjadi ramai sehingga tidak membosankan. Adapun permasalahan dari itu mengakibatkan polusi udara meningkat karena banyaknya kendaraan, berpotensi macet dan rawan kecelakaan. Alternatif solusi, menambah vegetasi untuk mengurangi polusi, memberi jarak yang cukup jauh untuk pembangunan, menambah tempat parkir yang cukup untuk pengunjung agar tidak macet. Adapun solusi yang terpilih, yang pertama menanam vegetasi untuk mengurangi polusi, memberi tempat parkir yang cukup untuk pengunjung agar tidak macet. Adapun data non-fisik yang terdiri dari data penghuni, aktivitas penghuni atau pemilik, aktivitas pengunjung, kebutuhan ruang, serta besaran ruang. Untuk data penghuni, ruko tersebut dimiliki oleh pasangan suami istri. Untuk suami berumur 37 tahun, hobi olahraga. Untuk istri umur 30 tahun, hobi memasak. Untuk anak berumur 3 tahun. Adapun kasir ruko laki-laki yang berumur 25 tahun dan karyawan ruko 3, 2 perempuan 1 laki-laki yang berumur 23 sampai 25 tahun. Aktivitas dari penghuni. Untuk suami memonitoring keuangan atau kebutuhan ruko dan kebutuhan karyawan. Untuk istri, layaknya seorang ibu rumah tangga memasak dan menjaga anak. Untuk kasir melayani pembayaran barang pengunjung, dan untuk karyawan melayani pencarian dan pengambilan barang pengunjung. Untuk anak masih bermain. Untuk aktivitas pengunjung dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan, namun secara khusus pengunjung hanya dapat mencari kebutuhan yang ingin dibeli, membayar barang yang akan dibeli, dan sebagainya. Kebutuhan ruang toko. Untuk toko, terdapat area transaksi yang merupakan ruang terjadinya transaksi antar karyawan dan pengunjung. Adapun tempat parkir yang digunakan pengunjung untuk memarkir kendaraan selama di dalam toko melakukan pembelian barang. Untuk ruang toilet yang ini digunakan pengunjung atau karyawan untuk buang air ataupun mencuci tangan. Adapun kebutuhan ruang untuk rumah, yang pertama kamar tidur yang digunakan penghuni sebagai tempat beristirahat atau ganti pakaian. Untuk WC digunakan penghuni untuk mandi, buang air maupun mencuci tangan. Ruang tamu
digunakan penghuni untuk berkumpul dengan keluarga atau menyambut tamu yang datang. Untuk ruang dapur, digunakan penghuni sebagai tempat memasak atau mencuci perabotan dapur. Adapun ruang makan yang secara khusus berfungsi untuk penghuni makan. Untuk ruang cuci, digunakan penghuni sebagai tempat mencuci ataupun menjemur pakaian. Adapun fasilitas ruang toko, toko tersebut dilengkapi dengan rak barang, meja kasir, komputer kasir, troli, CCTV, kursi karyawan, dan lampu kotak. Selain itu, ruang rumah juga memiliki fasilitas, yaitu lemari, sofa, fasilitas dapur, ruang kerja atau ruang belajar, kamar yang dilengkapi dengan kasur atau spring bed, ruang tamu yang dilengkapi dengan TV, dan lampu utama. Adapun fasilitas kamar mandi. Besaran ruang toko. Untuk besaran ruang toko dapat menyesuaikan aktivitas pengunjung dan fasilitas toko. Terlihat pada gambar di sebelah. Dapat kita simpulkan dari ukuran fasilitasnya untuk besaran ruangnya. Adapun jarak antara rak toko. Masing-masing rak toko berjarak 115 cm antar rak. Adapun besaran ruang rumah. Untuk besaran ruang rumah juga menyesuaikan dengan aktivitas penghuni dan fasilitas dari rumah. Seperti terlihat pada sebelah, terdapat ukuran-ukuran untuk ruang masing-masing, belum dengan fasilitasnya. Untuk gambar kerja dengan lantai 1, lantai 2, untuk side plan, untuk tampak depan, tampak belakang, samping kanan, samping kiri, dan potongan. Itu saja dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.